Selamat malam kepada Bapak Wisnu Budi Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada saat ini saya Dewi Puspitasari dengan NIM 202101021009 akan mempresentasikan penerapan GCG pada Bank Permata. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas. Pertama, kita akan membahas latar belakang Bank Permata. Bank Permata merupakan salah satu bank swasta nasional yang menerapkan pedoman GCG dalam kegiatan bisnisnya. Bank Permata selalu komit untuk menjunjung tinggi prinsip GCG serta meningkatkan kualitas penerapannya. Bank Permata juga telah melakukan self-assessment pelaksanaan GCG serta mendapatkan peringkat 2 yang menggambarkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola perusahaannya dengan baik. Sejarahnya, Bank Permata awal mula bernama PT Persatuan Dagang Indonesia yang didirikan tanggal 17 Desember 1954 oleh Jaya Ramli. Kemudian tanggal 15 Januari 90, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BNLI. Kemudian di tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih Permata Bank. Setelah melalui proses panjang, Bank Permata mencatatkan sejarah baru yaitu bulan Mei 2020 mengakuisisi Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank, di mana Bangkok Bank resmi menjadi pemegang saham mayoritas Bank Permata dengan mengakuisisi 89,12% saham yang dimiliki oleh Standard Chartered Bank dan Astra International. Tujuan pembahasan GCG kali ini yaitu agar dapat memahami bagaimana implementasi dan cara-cara apa saja yang digunakan Bank Permata terkait GCG di perusahaannya. Yang kedua, agar dapat memahami dan menilai apakah penerapan GCG Bank Permata telah sesuai dengan prinsip GCG di Indonesia. Untuk manfaatnya, diharapkan mampu meningkatkan dan mempertahankan kualitas tata kelola perusahaan terkait dengan kinerja keuangan Bank Permata. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan dan masyarakat terkait penerapan GCG dalam dunia perbankan. Tinjauan pustaka, pengertian GCG menurut para ahli. Berdasarkan Asian Development Bank, GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan dalam mengelola bisnis ke arah meningkatkan pertumbuhan serta akuntabilitas perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, GCG adalah struktur yang terdiri dari pemegang saham, direktur, manajer, tujuan yang ingin dicapai perusahaan, seperangkat alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta memantau kinerja perusahaan. Menurut Australian Stock Exchange, GCG adalah suatu sistem yang digunakan dalam pengarahan mengelola kegiatan perusahaan. Berikut ini adalah 5 prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi, yaitu adalah pengungkapan informasi secara jelas, tepat waktu, akurat, dapat dibandingkan, dan juga mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, juga oleh masyarakat. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu bank bertanggung jawab serta memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga ada responsibilitas, yaitu berkaitan dengan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan internal, serta tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kemudian ada independensi, yaitu bank tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan bertindak secara objektif dalam menjalankan hak maupun kewajibannya. Yang kelima adalah kewajaran. Kewajaran di sini yaitu bank dalam melaksanakan kegiatannya harus menjaga kepentingan para pemegang saham, baik itu kepentingan dari pemegang saham minoritas, konsumen, karyawan, maupun para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan masing-masing pihak terkait. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Literatur data yang digunakan berdasarkan penelitian dari Pravitri Ahmad, Reza Hanafi Lubis tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh persesi kesesuaian sistem internal kontrol dan penerapan GCG terhadap kecurangan akuntansi di Bank Permata. Dengan hasil penelitian, GCG tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi di Bank Permata. Kemudian peneliti kedua yaitu Dita Maretarisi, Lisa Meria Herman, dengan judul penelitian hubungan antara penerapan GCG dengan risiko finansial perbankan.
Hasilnya, penerapan GCG mampu mengurangi risiko finansial perbankan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Direksi. Berikut adalah riset dan sumber data yang digunakan. Riset data menggunakan data sekunder yang dipublikasikan melalui website Bank Permata periode 2022 dan analisa laporan tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah data perusahaan Bank Permatanya. Selanjutnya adalah struktur organisasi di Bank Permata. Organ perusahaan tertingginya ada di RUPS, kemudian yang kedua ada di Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, di mana pemegang saham pengendali di Bank Permata tersebut adalah Bangkok Bank Public Company Limited sebesar 89,12%. Visi Bank Permata yaitu menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi shareholder. Misinya berperan aktif sebagai mitra di berbagai bidang keuangan dan agen pembangunan yang efisien bagi nasabah maupun masyarakat. Yang kedua, berkomitmen untuk memberikan pengalaman unggul bagi pemangku kepentingan dan nilai positif bagi pemegang saham. Yang ketiga, memberikan layanan keuangan menyeluruh secara sederhana, cepat, andal, dan inovatif. Berikut ini merupakan sejarah Bank Permata. Dan selanjutnya adalah proses bisnis dan produk dari Bank Permata. Yang pertama untuk bidang retail, ada tabungan, giro, dan sebagainya. Untuk bidang syariah ada tabungan giro ditambah dengan bank assurance, kartu kredit, KPA, modal usaha, trade finance, dan sebagainya. Untuk small medium enterprise atau SME ada modal usaha, trade finance, cash management, treasury solution. Untuk wholesale ada cash management, resolution, supply chain, pembiayaan usaha, treasury solution, dan capital markets. Untuk produk digitalnya ada Permata Mobile X, Permata ATM, EDC, Permata Tel, dan Voice ID, dan sebagainya. Seperti yang ditunjukkan di slide berikut ini. Selanjutnya adalah nilai perusahaan atau I-Price yang dijalankan oleh Bank Permata, yaitu ada integrity terkait dengan mengutamakan kejujuran maupun prinsip kehati-hatian sesuai dengan kode etik perusahaan, ada partnership yaitu saling memahami dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh dengan pihak eksternal dengan rasa saling menghargai, kemudian ada responsif yaitu bekerja secara cepat, akurat, dan efektif, kemudian ada innovation yaitu berpikir inovatif untuk meningkatkan pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian ada caring, menaruh perhatian dan menghargai nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor, juga regulator. Kemudian ada excellence, yaitu memberikan layanan prima nih kepada nasabah dan menghasilkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemudian ada penerapan GCG Bank Permata sebagai berikut. Bank Permata selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keterbukaan transparansi informasi yang mengacu pada Best Practice Action Scorecard. Kemudian ada melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga berfokus pada penerapan budaya risiko serta penerapan fungsi kontrol internalnya. Kemudian yang keempat ada rutin menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan. Dan kemudian Bank Permata juga menerapkan fungsi kepatuhan, yaitu yang pertama Direktur Kepatuhan Bank Permata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maupun OJK. Yang kedua, Direksi Bank Permata menjalankan tanggung jawabnya dan dalam menciptakan dan membangun budaya kepatuhan di Bank Permata. Yang ketiga, Satuan Kerja Kepatuhan Bank Permata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maupun OJK. Kemudian ada penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, yaitu bank telah mengambil langkah mitigasi risiko yang memadai untuk menjaga level risiko dari dampak situasi pasca pandemi COVID-19 lalu. Ketidakpastian kondisi makroekonomi global dan domestik, juga kenaikan harga bahan bakar tetap sesuai dengan toleransi risiko dan risk appetite bank. Yang kedua, Bank Permata hanya mengambil risiko yang sesuai dengan kemampuan permodalan, risk appetite, dan toleransi risiko Bank Permata. Yang ketiga, Komite Tata Kelola Risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Bank Permata. Yang keempat, secara umum, kerangka manajemen risiko dan proses manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan bisnis, kebijakan ukuran, kompleksitas bisnis, dan kemampuan dari Bank Permata itu sendiri. Kemudian ada penerapan fungsi audit intern. Yang pertama, direksi telah memastikan pelaksanaan fungsi audit intern bank disampaikan dalam RUPS. Yang kedua, temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat temuan signifikan yang berulang.
Yang ketiga, SKAI bertindak independen dan objektif pada saat melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan piagam internal audit dan juga kode etik. Yang keempat, dalam melakukan audit, auditor telah bertindak objektif dan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit, serta menggambarkan kondisi bank permata, serta hasil tersebut juga disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu. Kemudian ada hasil dari penerapan GCG. Hasil yang diterima yaitu Bank Permata termasuk dalam top 50 emiten big cap berdasarkan praktek GCG terbaik, serta mendapatkan penghargaan untuk kategori The Best Equitable Treatment of Shareholders dalam seremoni The 13 IICD Corporate Governance Conference and Award di bulan Mei 2022 lalu. Kemudian untuk hasil penilaian internal, Bank Permata telah melakukan self-assessment serta mendapatkan peringkat 2 yang menggambarkan bahwa pihak manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Segala kelemahan yang terjadi selama penerapan tata kelola tidak signifikan dan mampu dihandle dengan baik oleh manajemen bank. Yang terakhir ada saran untuk Bank Permata, yaitu Bank Permata diharapkan untuk terus meningkatkan upayanya dalam meningkatkan skor penilaian internal yang dilaporkan kepada OJK dari nilai komposit 2 dengan predikat baik menjadi nilai komposit 1 dengan predikat sangat baik. Selain itu, dalam laporan tata kelola masih terdapat pelanggaran bersifat administratif seperti kesalahan dalam penyampaian laporan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, laporan Bank Umum terintegrasi atau LBU Tantasena dan laporan lainnya kepada pihak regulator. Sehingga kesimpulannya yaitu dengan menerapkan 5 prinsip GCG ini, maka Bank Permata berhasil menjalankan self-assessment tahun 2022 dengan nilai komposit 2 serta berpredikat baik. Selain itu, Bank Permata juga masuk ke 50 besar top emiten big cap dan mendapatkan penghargaan dalam kategori The Best Equitable Treatment of Shareholders. Penghargaan ini didapat dalam seremoni The 13 IICD Corporate Governance Conference and Award pada bulan Mei 2022 lalu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang dapat dikoreksi, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Budi Prasetyo. Selamat malam.